anak-anakku semuanya, kita ketemu lagi untuk belajar IPS hari ini. Materi hari ini kita akan membahas pemahaman lokasi melalui peta. Alur tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi komponen peta, kemudian menganalisis fungsi peta. Kita akan membahas pengertian peta. Peta adalah representasi dua dimensi dari permukaan bumi. Digunakan untuk menggambarkan wilayah, menunjukkan lokasi, dan menganalisis geografi. Terdiri dari berbagai elemen seperti skala, simbol, garis bujur, dan garis lintang. Nah, sekarang kita akan membahas komponen-komponen peta. Yang pertama, judul. Fungsi judul pada peta adalah menjelaskan isi dari peta. Kemudian, skala. Skala ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Yang ketiga, ada legenda. Ini berisi tentang keterangan menjelaskan simbol-simbol pada peta. Kemudian, arah mata angin atau biasa digambarkan dengan tanda orientasi yang menunjukkan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Yang berikutnya, garis bujur dan garis lintang. Ini untuk menentukan posisi absolut di bumi. Sekarang kita lanjutkan dengan jenis-jenis peta. Yang pertama, ada peta topografi. Itu digunakan untuk menampilkan elevasi atau ketinggian dan bentuk permukaan. Kemudian, yang kedua, peta tematik. Menunjukkan tema tertentu, misalnya peta curah hujan, peta populasi, peta jumlah penduduk, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, peta navigasi. Nah, ini digunakan untuk keperluan transportasi seperti peta laut atau peta penerbangan. Sekarang kita lanjutkan pada materi memahami simbol dan warna pada peta. Nah, poin yang pertama, setiap simbol itu memiliki arti tertentu seperti garis, titik, warna, atau wilayah. Nah, contoh, biru mewakili air laut, sungai, atau danau. Kemudian hijau mewakili dataran rendah, coklat untuk gunung. Kemudian simbol penting lainnya biasanya seperti bandara yang digambarkan dengan bentuk pesawat, kemudian jalan raya yang berbentuk garis-garis, dan batas wilayah yang juga biasanya berbentuk garis atau garis putus-putus. Sekarang yang keenam, skala peta. Skala menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak di dunia nyata. Ada dua jenis skala, ada skala angka dan skala grafis. Skala besar menunjukkan detail lebih banyak, skala kecil menunjukkan area lebih luas. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis yang melintang dari barat ke timur. Kemudian garis bujur adalah garis yang membujur dari utara ke selatan atau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, ini digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat secara absolut. Ya, setelah kita mempelajari simbol-simbol pada peta, kelengkapan-kelengkapan peta, sekarang kita akan belajar cara membaca peta. Poin yang penting dalam membaca peta adalah kita menentukan arah dengan melihat arah mata angin. Kemudian yang kedua, kita gunakan skala untuk memperkirakan jarak antar tempat. Kemudian yang ketiga, kita gunakan legenda untuk memahami simbol-simbol. Kemudian keempat, koordinator lintang dan bujur
atau garis lintang dan garis bujur untuk lokasi yang lebih akurat. Peta biasanya juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti digunakan di lingkungan sekolah, kemudian navigasi pada saat kita bepergian. Nah, biasanya pada saat kita menggunakan navigasi, pada saat bepergian, peta yang digunakan adalah peta digital atau cetak. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, peta itu sangat bermanfaat karena sebagai alat penting untuk memahami lokasi dan geografi. Kemudian pada peta, penggunaan simbol, skala, dan koordinat digunakan untuk navigasi. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku mendapat manfaat yang lebih baik dan mendapatkan ilmu serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.